Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat berjumpa lagi dalam pelajaran IPS. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi IPS kelas 8, yaitu tentang pluralitas. Nah, setelah pelajaran ini berakhir, diharapkan kamu nanti bisa mendefinisikan pengertian pluralitas, mengidentifikasi pluralitas di Indonesia, dan juga bisa menganalisis peran budaya di Indonesia. Baiklah, kita langsung saja ke materi. Jangan lupa persiapkan bukunya. Mari kita simak bersama-sama. Kamu dengan membaca buku, dan Bapak di sini akan sedikit menguraikan tentang pluralitas. Jadi berdasarkan buku sumber yang kita baca, maka pluralitas itu memiliki pengertian keragaman. Artinya setiap yang plural itu berarti tidak satu, tapi lebih dari satu. Lebih tepatnya mungkin banyak dan beragam, itu disebut dengan plural. Nah, kemudian masyarakat Indonesia ini dikenal sebagai masyarakat yang plural, artinya yang beragam atau majemuk dan beragam. Di mana letak keberagamannya? Nah, sesuai dengan buku sumber yang kita pelajari, ada beberapa keragaman di bangsa Indonesia ini, yaitu nama agamanya beragam, kemudian bahasanya, budayanya, suku bangsanya, pekerjaannya, dan juga ada keberagaman yang lainnya. Kemudian dari keberagaman yang pertama, misalnya bahwa di Indonesia ini agamanya beragam. Ada berapa agama yang kamu ketahui diakui di Indonesia ini? Ya, sesuai dengan buku yang kamu baca, di sana tertulis ada 1 agama Islam, 2 agama Katolik, 3 Protestan, 4 Hindu, 5 Buddha, dan yang keenam adalah Konghucu. Nah, semua agama itu diakui di Indonesia. Lalu bagaimana seandainya di Indonesia ini ada orang yang beragama atau berkepercayaan selain yang 6 itu? Bolehkah mereka hidup di Indonesia? Ya, tentu boleh. Yang tidak boleh itu kita mencampur adukan satu agama dengan agama yang lain. Jadi undang-undang Indonesia menghargai atau menghormati kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berikutnya, di dalam suku bangsa juga kita beragam. Misalnya ada suku bangsa Sunda, Jawa, kemudian apalagi di Sumatera misalnya orang Padang, orang Batak, dan sebagainya. Itu juga menunjukkan keberagaman suku bangsa di Indonesia. Masih banyak yang lainnya yang tentu kamu bisa cari supaya lebih memahaminya. Kemudian juga dari sudut pekerjaan, bangsa Indonesia juga cukup beragam. Ada misalnya mereka yang bekerja di sektor formal, ada juga yang kerja di sektor non formal. Di sektor formal juga bermacam-macam. Ada yang mereka tergabung dalam pegawai negeri misalnya. Ada juga yang kerja di pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan BUMN dan lain-lain. Nah, juga masyarakat Indonesia yang lainnya yang tidak terserap di sektor formal, mereka bekerja di sektor non formal. Misalnya mereka yang kerja di jadi petani, ya, jadi pedagang asongan, atau jadi
kerja-kerja di tempat lain yang sifatnya tidak formal. Bahasa juga sama, kita memiliki berbagai jenis bahasa. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, dan sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang beragam atau masyarakat yang plural. Meskipun demikian, walaupun kita terdiri dari berbagai macam keragaman, tetapi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita tetap bersatu, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan memajukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu untuk keragaman. Berikutnya, peran dan fungsi budaya ini apa? Nah, ya. Jadi ada beberapa peran dan fungsi budaya. Satu, sebagai daya tarik bangsa asing. Dua, menumbuhkan kebudayaan nasional. Ya. Tiga, tertanamnya sikap toleransi. Empat, saling melengkapi hasil budaya. Dan yang kelima, mendorong inovasi kebudayaan. Nah, itulah yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Untuk lebih jelasnya kamu pelajari buku sumber dan juga cari contoh-contoh di dalam buku yang lain ataupun bisa melalui internet. Terima kasih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat berjumpa lagi dalam pelajaran IPS. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi IPS kelas 8, yaitu tentang pluralitas. Nah, setelah pelajaran ini berakhir, maka diharapkan kamu nanti bisa mendefinisikan pengertian pluralitas, mengidentifikasi pluralitas di Indonesia, dan juga bisa menganalisis peran budaya di Indonesia. Baiklah, kita langsung saja ke materi. Jangan lupa persiapkan bukunya. Mari kita simak bersama-sama. Kamu dengan membaca buku dan Bapak di sini akan sedikit menguraikan tentang pluralitas. Jadi, berdasarkan buku sumber yang kita baca, maka pluralitas itu memiliki pengertian keragaman. Artinya setiap yang plural itu berarti tidak satu, tapi lebih dari satu. Lebih tepatnya mungkin banyak dan beragam. Itu disebut dengan plural. Nah, kemudian masyarakat Indonesia ini dikenal sebagai masyarakat yang plural. Artinya yang beragam atau majemuk dan beragam. Di mana letak keberagamannya? Sesuai dengan buku sumber yang kita pelajari, ada beberapa keragaman di bangsa Indonesia ini, yaitu nama agamanya beragam, kemudian bahasanya, budayanya, suku bangsanya, pekerjaannya, dan juga ada keberagaman yang lainnya. Kemudian dari keberagaman yang pertama, misalnya bahwa di Indonesia ini agamanya beragam. Ada berapa agama yang kamu ketahui diakui di Indonesia ini? Ya, sesuai dengan buku yang kamu baca, kan di sana tertulis ada 1 agama Islam, 2 agama Katolik, 3 Protestan, 4 Hindu, 5 Buddha, dan yang keenam adalah Konghucu. Nah, semua agama itu diakui di Indonesia. Lalu bagaimana seandainya di Indonesia ini ada orang yang beragama atau berkepercayaan selain yang 6 itu?
Bolehkah mereka hidup di Indonesia? Ya tentu boleh. Yang tidak boleh itu kita mencampur adukan satu agama dengan agama yang lain. Jadi undang-undang Indonesia menghargai atau menghormati kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berikutnya, di dalam suku bangsa juga kita beragam. Misalnya ada suku bangsa Sunda, Jawa, kemudian apalagi di Sumatera misalnya orang Padang, orang Batak dan sebagainya. Itu juga menunjukkan keberagaman suku bangsa di Indonesia. Masih banyak yang lainnya yang tentu kamu bisa cari supaya lebih memahaminya. Kemudian juga dari sudut pekerjaan, bangsa Indonesia juga cukup beragam. Ada misalnya mereka yang bekerja di sektor formal, ada juga yang kerja di sektor non formal. Di sektor formal juga bermacam-macam. Ada yang mereka tergabung dalam pegawai negeri misalnya. Ada juga yang kerja di pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan BUMN dan lain-lain. Nah, juga masyarakat Indonesia yang lainnya yang tidak terserap di sektor formal, nah, mereka bekerja di sektor non formal. Misalnya mereka yang kerja di jadi petani, ya, jadi pedagang asongan, atau jadi kerja-kerja di tempat lain yang sifatnya tidak formal. Bahasa juga sama, kita memiliki berbagai jenis bahasa. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa, dan sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang beragam atau masyarakat yang plural. Meskipun demikian, walaupun kita terdiri dari berbagai macam keragaman, tetapi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita tetap bersatu, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan memajukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu untuk keragaman. Berikutnya, nah, peran dan fungsi budaya ini apa? Nah, ini ya. Jadi ada beberapa peran dan fungsi budaya. Satu, sebagai daya tarik bangsa asing. Dua, menghubungkan kebudayaan nasional, ya. Tiga, tertanamnya sikap toleransi. Empat, saling melengkapi hasil budaya. Dan yang kelima, mendorong inovasi kebudayaan. Nah, itulah yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Nah, untuk lebih jelasnya kamu pelajari buku sumber dan juga cari contoh-contoh di dalam buku yang lain ataupun bisa melalui internet. Terima kasih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.